wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, pada kesempatan ini mari sama-sama kita lanjutkan bacaan kitab kita terkait dengan thalabul ilmi, mencari ilmu, yakni wa'lam anna tahsilal ilmi ala naw'aini. Ketahuilah bahwasanya mendapatkan ilmu itu dengan dua cara. Jadi menghasilkan ilmu, mendapatkan ilmu itu harus dengan dua cara. Kasabiyun wa sima'iyun atau kasabiyin wa sima'iyyin. Ilmu itu didapat dengan secara kasabi dan juga secara sima'i. Fal kasabihu al-ilmul hasilu bimudawamatid darsi wal qiraati alal ustadi. Sedangkan ilmu kasabi yaitu ilmu yang didapatkan dengan selalu belajar dan membaca di hadapan ustadz. Jadi belajar di hadapan ustadz dan membaca juga di hadapan ustadz. Artinya gurunya memegang kitab dan muridnya pun memegang kitab. Itu yang disebut belajar secara kasabi. Wasima'i wa ta'allumu minal ulama'i bisima'i fi umurid dini wad dunya. Sedangkan belajar secara sima'i yaitu belajar menuntut ilmu dari para alim ulama dengan cara mendengar. Dengan cara mendengar, menyimak kepada ustadz, kepada guru dalam urusan agama dan urusan dunia. Wa hadza la yahsulu illa bimahabbatil ulama'i. Belajar seperti ini tidak akan mungkin mendapatkan ilmu, menghasilkan ilmu kecuali dengan mencintai ulamanya, mencintai ustadznya, mencintai gurunya. Jadi harus cinta kepada gurunya kalau belajar secara sima'i. Wal ikhdilati ma'ahum, dan bergaul dengan ulama, bergaul dengan guru. Tidak cukup dengan cinta saja kepada ulama, tetapi harus juga kita bergaul kepada ulama. Wal mujalasati lahum, dan duduk bareng dengan para ulama, duduk bareng dengan para asatidz dan para guru. Wal istibsari minhum, dan minta penjelasan minhum daripada ulama-ulama itu. Jadi bukan hanya cinta kepada ulama, bergaul dengan ulama, duduk bareng dengan ulama, dan juga apa yang kita tidak pahami, apa yang kita tidak tahu, kita harus minta penjelasan dari mereka, para ulama dan para asatidz. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, di samping itu juga wa yajibu 'alal muta'allimi ayyanwiya bi tahsilil ilmi ridallahi ta'ala. Dan wajib bagi orang yang mempelajari ilmu, orang yang belajar itu wajib ia berniat dengan menghasilkan ilmu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Jadi belajarnya kita tentang ilmu agama itu semata-mata
untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wad-daral akhirata, begitu juga untuk mencari keselamatan di akhirat, supaya ibadah kita paham dan kita mampu menjalankan syariat agama kita, ajaran-ajaran agama kita. Dan juga wajib bagi orang yang belajar itu bukan hanya mencari keridhaan Allah, bukan hanya mencari keselamatan di akhirat, tetapi juga wa izalatil jahli an nafsihi. Itu niatnya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Jangan sampai dirinya bodoh, tidak paham tentang ilmu agama. Jangan sampai dirinya tidak mengerti terhadap ilmu agama, terhadap dirinya itu. Wa an sairil juhali, dan dari semua orang-orang yang bodoh terhadap dirinya dan semua kebodohan-kebodohan. Di samping itu, mempelajari ilmu agama adalah wa ihya'id dini, yaitu menghidupkan agama kita, mensyiarkan agama kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menta'zimkan, mensyiarkan, membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu mempunyai hati yang takwa. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah yang saya muliakan, di samping menghidupkan agama, mensyiarkan agama, wa ibqa'il islami, dan melanggengkan Islam, mempertahankan Islam bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuannya, ya berusaha supaya Islam ini langgang, banyak yang mengikuti, banyak yang mentaati. Sebab banyak di zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku muslim, mengaku beragama Islam, tetapi mereka, Islam mereka, muslimnya mereka tidak disertai dengan ilmu pengetahuan. Di samping itu juga wayan nuya bihi syukr ala ni'matil aqli wa sihhatil badani. Karena orang yang pelajari ilmu agama itu niatnya juga dengan mencari ilmu itu semata-mata untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat sehatnya akal, pikiran, dan sehatnya badan kita. Sepanjang kesehatan kita masih terkandung di dalam badan kita, maka kita harus menuntut ilmu. Kita syukuri ilmu itu untuk kepentingan, kemaslahatan agama dan diri kita. Wala yanwiya bihi iqbalan nasi ilaihi, dan tidak boleh orang mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu, niatnya adalah supaya manusia itu menerimanya, manusia itu tunduk kepadanya, manusia itu hormat kepadanya. Tidak boleh kita menuntut ilmu, mencari ilmu tujuannya seperti itu, supaya orang menghormati kita, tunduk sama kita. Wastijlabi mata'id dunya. Tidak boleh juga kita mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu untuk mengumpulkan harta dunia. Supaya dapat ilmu, dunianya juga mereka raih. Jangan kita berniat sekali-kali seperti itu. Karena ilmu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan diberikan kepada kita, kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga tidak boleh wal ikrama inda sultani wa ghairihi. Dan tidak boleh kita mencari ilmu, menuntut ilmu itu
agar kita mendapatkan kehormatan, kemuliaan, agar dihormati, dihargai, dimuliakan indah sultani, di hadapan penguasa, di hadapan pemerintah, di hadapan presiden. Ini tidak boleh, wa ghairihi dan lain-lainnya. Jadi kita menuntut ilmu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Jangan sekali-kali kita menuntut ilmu agar kita dimuliakan oleh penguasa, oleh lurah, oleh camat, oleh pemerintah. Tidak boleh kita. Ilmu dicari semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, saya kira cukup sekian. Semoga ada manfaatnya, terutama untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk para pemirsa sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.